Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for click this video dan semoga kalian sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik aja. Ini tuh udah lama banget gak sih? Terakhir aku ngupload video kapan sih, bulan lalu atau enggak beberapa minggu yang lalu ya? Tapi mulai hari ini aku bakal ngupload video seminggu sekali. Karena tuh Senin sampai Jumat kan aku sekolah online, jadi aku nggak sempet buat bikin video. Jadi aku bikin video tuh sekitar Sabtu atau enggak Minggu. Nah, paling diuploadnya tuh Senin atau Selasanya gitu. Jadi seminggu sekali aku bakal ngupload video buat kalian. Dan sebelum mulai ceritanya, aku mau ngasih tahu pengalaman aku sendiri. Jadi aku pernah gitu kan nginep di rumah sakit gitu, nemenin orang sakit. Nah, pas sekitar jam 11-an, aku pengen ke warung kan. Nah, warungnya itu masih di dalam rumah sakit gitu, sekalian cari angin kan. Malam-malam cari angin, ngapain coba. Terus habis itu, nah udah lumayan jauh dari tempat yang aku nginep itu, udah jauh. Tiba-tiba aku kebelet pipis. Tapi warungnya juga agak lumayan jauh. Terus akhirnya ada yang lewat, aku tanya, toilet di mana ya? Terus dia bilang kan di lurus terus di ujung nanti ada di sebelah kiri ada langsung toilet. Nah, kayaknya tuh dia lupa gitu kalau di sana di lurus terus itu ada kayak pertigaan gitu, 1, 2, 3, 4 perempatan gitu. Jadi aku jalan terus. Nah, pas di perempatan itu kan kata dia kan aku suruh lurus aja baru ke kiri kan. Nah, di perempatan itu akhirnya aku lurus aja terus. Nah, aku lurus terus ada pas udah buntu kayaknya deh. Habis itu aku langsung ke kiri kan, katanya kan langsung toilet. Nah, iya tuh emang tinggal satu pintu kan. Nah, aku buka kan langsung dibuka, langsung aku tutup soalnya kebelet banget gitu. Nah, terus tapi kok ruangannya kosong, kayak lega gitu. Ternyata tuh itu tahu gak apa? Gudang gelap banget lagi. Aku kira itu toilet baru dinyalain kan, ternyata gudang. Pas tahu tuh langsung cepet-cepet dibuka, langsung aku tutup lagi, langsung kabur aku. Gak sempet tuh ke warung, gak sempet. Langsung aku cerita deh. Pokoknya itu pengalaman serem aku waktu di rumah sakit kalau nggak salah. Ya nggak ketemu hal-hal gaib sih untungnya. Ya Allah, kalau jangan sampai deh, nauzubillah zalik, kalian juga jangan sampai ya. Dan sekarang aku pengen ngasih tahu kalian beberapa rumah sakit yang terkenal angker katanya. Oke, langsung aja. Ya, yang pertama yaitu Rumah Sakit Mardi Waluyo di Blitar. Rumah sakit ini berdiri sejak zaman Belanda pada tahun 1942 karena termasuk rumah sakit tua kan dari zaman Belanda gitu. Akhirnya banyak tuh cerita-cerita mistis di dalam rumah sakit itu. Dan hampir sebagian orang di Blitar tuh tahu gitu tentang Rumah Sakit Mardi Waluyo ini. Dan cerita yang paling terkenal itu cerita seorang istri yang ngelahirinnya itu di kamar mayat. Singkat ceritanya, si sang istri itu emang lagi hamil 9 bulan dan ngeluh sakit perut gitu kan. Tapi itu keadaannya tuh malam hari. Karena tempat mereka tuh gak jauh dari Rumah Sakit Mardi Waluyo ini, akhirnya si suami langsung tuh ngebawa istrinya ke Rumah Sakit Mardi Waluyo ini. Sesampainya di rumah sakit itu, mereka berdua disambut sama seorang suster. Dan setelah beberapa jam kemudian, dengan bantuan dokter dan 4 suster, dan suami berniat buat pulang, buat ngambil keperluan bayinya itu. Anehnya, semua orang yang ada di rumah sakit itu seolah diem aja gitu waktu disapa sama si sang suami ini. Tanpa berpikir negatif, akhirnya si sang suami itu pergi dan kembali lagi pas jam 5 subuh. Anehnya pula, gak ada satupun kendaraan di parkiran rumah sakit itu. Gak ada satupun gitu, mobil ataupun motor. Dan si pasang suami itu datang. Nah, si istri tuh malah ditemuinya ada di ruangan mayat gitu sambil nangis megang bayinya. Serem banget. Kasihan banget deh. Itu berapa jam coba ditinggalin sama suaminya? Ya ampun. Next.
Yang kedua yaitu Rumah Sakit Bandung Medical Center. Itu tuh kayak udah terkenal banget gak sih medical center itu. Rumah sakit ini juga sama kayak sebelumnya, yaitu peninggalan Belanda gitu. Pada tahun 2000, rumah sakit ini tuh sempat direnovasi, tapi terhenti karena sang pemilik rumah sakit ini meninggal dunia. Dan gak ada penjelasan mengenai kelanjutan proyek rumah sakit ini, yang akhirnya terbengkalai. Nah, akhirnya jadi banyak cerita-cerita mistis di dalam rumah sakit itu. Dan menurut pengakuan penjaga rumah sakit itu, dia tuh sempat ngeliat makhluk-makhluk, sosok-sosok tak kasat mata di sekitar gedung rumah sakit itu. Gak heran kan kenapa akhirnya rumah sakit itu jadi tempat uji nyali. Sejak saat itu, akhirnya rumah sakit itu diburu sama para pencinta horor atau mereka yang sekedar berkunjung karena penasaran sama cerita-cerita mistis yang ada di rumah sakit itu. Pengunjung rumah sakit ini bakal disuguhi sama gedung khas Belanda yang udah nggak terurus. Beberapa kaca yang udah mulai retak dan ditumbuhi lumut, dan juga pohon-pohon besar di area sekitar rumah sakit membuat aura mistis di rumah sakit ini semakin kental. Bangunan ini udah sempet 3-4 kali direnovasi, tapi nggak selesai-selesai karena katanya para pekerja yang merenovasi rumah sakit itu sempat beberapa kali ngelihat penampakan-penampakan di rumah sakit itu. Ada beberapa tempat yang menjadi tempat spiritual, yaitu kamar mayat sama kamar bayi. Dan para pengunjung juga nggak dibolehin buat masuk ke dua ruangan itu karena sering terjadi kesurupan di dua ruangan itu. Kisah horor yang paling terkenal di rumah sakit itu adalah seorang sosok suster yang menempati lantai 1. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang ngelakuin uji nyali di situ, sosok suster ini sering nampakin diri dengan baju yang lusuh dan kotor, kayak baru aja guling-guling di tanah gitu. Menurut para saksi, sebelum dia muncul, kalian tuh bakal nyium bau melati gitu yang nyengat banget. Beberapa dari mereka bahkan sampai batuk-batuk karena beberapa kali wangi melati itu kecampur sama bukan wangi sih, kayak bau busuk gitu. Bau banget pasti ya. Pasti banyak juga yang muntah lah ya. Ya, yang ketiga yaitu Rumah Sakit Dharma Medica. Pada mulanya rumah sakit Dharma Medica ini sama kayak rumah sakit pada umumnya. Namun karena mahalnya biaya operasional, akhirnya rumah sakit ini bangkrut dan ditinggalin begitu aja. Dan ada cerita mistis yang terkenal tentang sepasang suami istri. Sang istri yang mau ngelahirin ngiranya rumah sakit itu beroperasi kayak biasanya. Mereka ngeliat kalau rumah sakit ini kondisinya masih rame. Dan juga ada satpam, dokter, dan juga para pasien. Tapi suami istri ini akhirnya tahu yang sebenarnya karena beberapa hari setelahnya mereka kembali lagi ke rumah sakit itu buat kontrol, tapi mereka malah nemuin bangunan kosong, terbengkalai, dan sepi. Karena rumah sakit yang berada di sekitar persawahan, pasangan suami istri ini akhirnya nanya ke petani yang ada di sawah dekat rumah sakit itu, dan betapa kagetnya mereka pas tahu kalau rumah sakit itu udah lama ditutup dan udah nggak ada siapa-siapa lagi sebenarnya di situ. Dan lebih seremnya lagi, pasangan suami istri itu masih nyimpen obat dan resep atas nama rumah sakit Dharma Medica itu. Itu dia 3 rumah sakit yang terkenal mistis yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian pengen ke rumah sakit, mendingan kalian lihat-lihat dulu deh rumah sakitnya. Atau enggak, yang udah aku ceritain ini jangan ke situ dulu lah. Ngeri, takutnya ada apa-apa kan. Dan itu aja dari aku. Kalian jangan lupa di subscribe, like, dan juga